Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakimin SPD MPD selaku pengawas pembina SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suparno MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 789 SMA Negeri 1 Wonogiri yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillahirobbilalamin, nikmat sempat nikmat sehat selalu membersamai kita di siang hari ini. Alhamdulillah hadir Bapak pengawas pembina kita, Bapak Wakimin SPD MPD pada kegiatan in-house training workshop untuk peningkatan bahan ajar penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya terkait dengan modul ajar dan penilaian P5 pada hari ini Selasa 10 Oktober 2023. Pada hari ini acara yang akan kita lalui ada 5, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan pengantar dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Suparno MPD, kemudian materi inti yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakimin SPD MPD pengawas pembina SMA Negeri 1 Wonogiri. Setelah akan dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kemudian di akhir nanti penutup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktu sudah jam 10, maka marilah acara in-house training pengembangan bahan ajar untuk kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Wonogiri kita buka untuk yang beragama Islam membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu Guru selain agama Islam untuk menyesuaikan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini untuk bisa memberikan arah bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban kita membimbing siswa-siswi kita, utamanya pada kegiatan P5 di SMP tercinta ini. Acara yang kedua berkesempatan yaitu sambutan pengantar dari Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparno MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengawas pembina SMP Negeri 1 Wonogiri yang terhormat, beliau Bapak Wakimin SPD MPD, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Wonogiri yang saya hormati, marilah pada kesempatan pagi hari ini yang pertama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan yaitu IHT penyusunan bahan ajar untuk kegiatan P5. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hingga nanti selesai senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Untuk selanjutnya Ibu dan Bapak, terutama kepada beliau Bapak Wakimin, yang pertama
ngasih apresiasi kepada beliau Bapak pengawas yang pada pagi hari ini, pagi siang hari ini bisa meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk bersama-sama kita. Karena pada waktu-waktu ini sebenarnya beliau masih banyak kegiatan karena ini adalah masa-masa visitasi akreditasi. Jadi sekolah-sekolah yang masa akreditasinya habis tahun 2023 kemudian tidak diperpanjang karena harus dikunjungi di sekolah-sekolah, maka beliau Bapak Wakimin ini termasuk salah satu asesor untuk pelaksanaan visitasi akreditasi. Jadi hampir setiap hari berada di luar kota, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu dan tenaga pikirannya untuk membersamai kita semuanya. Untuk itu pada kesempatan pagi siang hari ini nanti kepada ibu dan bapak semuanya mohon nanti untuk bisa dimanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyamakan persepsi kita semuanya terkait dengan kegiatan P5 ini. Karena kata kunci dalam kegiatan P5 itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan ini kalau semua memiliki pemahaman yang sama terkait dengan kegiatan P5. Ya, karena di dalam kegiatan P5 itu kegiatannya dilaksanakan, dibimbing, didampingi oleh Bapak dan Ibu secara bergantian, bergiliran, tidak satu guru satu kelas, tapi satu kelas ada beberapa Bapak Ibu guru yang mendampingi. Jadi kalau nanti dari sekian Bapak Ibu pendamping pembina ini persepsinya sama, pemahamannya sama, maka otomatis akan bisa memberikan bimbingan pendampingan ini sesuai dengan yang diharapkan semuanya. Jadi untuk ini nanti mohon untuk bisa digunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin sudah barangkali sudah disampaikan untuk modul yang sudah ada, mungkin juga yang sudah dilaksanakan sekolah kita sampai pada penilaian barangkali untuk yang tema 1 kemarin nanti bisa untuk digunakan sebagai bahan untuk refleksi mana-mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu barangkali diperbaiki karena ada hal-hal yang mungkin perlu kita luruskan secara bersama-sama. Kemudian tidak lupa kami mengaturkan terima kasih dan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti akan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya, sehingga kegiatan P5 yang ada di SMP 1 Wonogiri ini benar-benar akan betul-betul akan mewujudkan perilaku karakter anak-anak kita yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi ini sebagai bagian dari kita semuanya, semua Bapak Ibu guru, ini untuk mengantarkan anak-anak kita terutama dalam hal memperbaiki karakter, karena memang di saat-saat ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perilaku siswa yang sungguh memprihatinkan, yang di luar dugaan kita semuanya. Jadi kalau mungkin dulu katakanlah yang mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata yang tidak baik itu mungkin hanya dijumpai anak laki-laki, tapi sekarang tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun juga banyak yang mengucapkan kata-kata makian, kata-kata jorok yang sepantasnya untuk tidak diucapkan, tapi tetap ada beberapa anak-anak. Sehingga ini menjadi bagian dari kita semuanya untuk memperbaiki karakter tersebut. Saya kira
Kira-kira ini yang perlu kami sampaikan pada Ibu dan Bapak semuanya. Yang selanjutnya kepada semua Bapak Ibu guru kami mohon untuk bisa melaksanakan kegiatan ini nanti sampai selesai, dan pada Ibu Bapak pengawas sekali lagi kami aturkan terima kasih, apresiasi, dan mudah-mudahan nanti akan bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari, siang hari nanti bersama dengan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa kita akan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu dari saya, barangkali tidak kekurangan mohon maaf dan terima kasih. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali pada wawancara. Terima kasih kepada Bapak Berpenanda Suparno MPD, Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri. Bapak Ibu yang berbahagia, melanjutkan acara yang ketiga, yaitu materi inti pada kegiatan IAP peningkatan bahan ajar P5 di SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2023. Materi inti nanti akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kepada yang terhormat Bapak Wakil SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini dapat bersama-sama bertemu. Insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diperancang di SMP 1 Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkannya, dan saya yakin mayoritas sudah paham tentang bagaimana merancang dan menerapkan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau masih ada satu dua di antara Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan kepanjangan dari P5, ini kita biasakan. Profil pelajar penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya saya pengennya modulnya seperti apa, kemudian pertanyaannya seperti apa, kemudian kita rembuk bersama. Tapi tidak ada jeleknya kalau dimulai dengan ini dulu. Saya khawatir kalau ini saya sampaikan itu Bapak Ibu bosan itu, karena sudah paham kok bolak-balik disampaikan itu terkait dengan bagaimana merancang dan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya hanya mengambil karena materi ini sudah ada di slide yang ada di program sekolah penggerak. Jadi saya tinggal mengambil saja. Coba ini dimaknai Bapak Ibu. Tolong dimaknai. Kelihatan ya dari belakang? Kelihatan kalau ada tulisannya atau kelihatan tulisannya? Tulisannya kelihatan nggak dari belakang Pak? Oh, belum bisa ya. Kelihatan ya Pak ya? Pak kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Coba dibaca Pak kalau kelihatan Pak. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan menikahinya guna memakainya guna
Tepuk tangan. Bapak Ibu, mungkin seperti Pak Suryono, Pak Sur, guru bahasa Indonesia, Bu Edi, mesti bahasanya ya kurang pas, kurang baku. Tapi karena ini bahasa ya zaman itu, zaman Ki Hajar Dewantara itu, yang penting makna yang terkandung di dalamnya Bapak Ibu memahami. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja. Jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja. Berarti ini perlu tidak ini pengetahuan yang perlu dan yang baik ini perlu tidak? Perlu. Ini mau jogor kuwi. Tetapi harus juga mendidik, harus mendidik. Nah, arah dari P5 ini adalah mendidik. Arahnya ke karakter. Kemarin masih banyak terjadi miskonsepsi tentang pelaksanaan P5. Nah, pelaksanaan P5 itu arahnya adalah penguatan karakter. Namanya proyek penguatan. Proyek penguatan. Jadi penguatan karakter yang dikemas dalam bentuk proyek. Tapi yang utama adalah penguatan karakternya, penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam P5. Nilai-nilai yang terkandung dalam P5 itu dikemas dalam 6 dimensi. Coba tolong diungkapkan 6 dimensi itu sing ora dadak nganggo maca ning tunjuk jari ora berarti keminter loh ya. Artinya yang tunjuk jari itu bukan keminter. Tolong disampaikan Pak, Bapak Ibu, 6 dimensi yang ada pada P5 dalam profil pelajar Pancasila itu. Tolong disampaikan. Ngajum. Ya, monggo Bu. Bagus Bu. Arianti. Jadi satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siji. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Terus mandiri, bernalar kritis. Jadi yang akan ditanamkan itu yang utama itu Bapak Ibu. Tetapi harus juga mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu. Anak isoi gen iso goleki dhewe pengetahuan itu. Ini secara dulu istilah menternya apa ya? Goleki dhewe itu, menemukan sendiri itu. Bapak bisa menemukan intuisi, menemukan sendiri dan memakainya guna amal keperluan umum, guna amal keperluan umum. Ini artinya apa ini? Ya bisa dimanfaatkan untuk keperluan kepentingan orang banyak. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin, untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Nah, semoga Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik yang intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler semuanya mengarah pada ini. Bapak Ibu, ini di sana ini saya hanya mengubah sajanya warna tulisannya berbeda. Kalau di slide yang ada di program sekolah penggerak itu tidak seperti ini, saya ubah warnanya. Apa harapan Bapak Ibu terhadap
kita hari ini. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Ini beda-beda ini. Ya mesti ini ya ngerti ya carane gawe modul P5 kuwi kepiye, terus piye carane menerapkan sehingga nanti penerapannya itu tidak terjadi miss. Penerapannya itu memang mengarah pada bagaimana kita menguatkan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 dimensi itu. Tentu Bapak Ibu nanti perlu bila mana perlu memetakan elemen dan sub elemennya Pak. Jadi ada elemen dan sub elemennya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ini ada keterangan panjang itu, tapi ringkasannya ada di sebelah kanan itu. Apa rinciannya ya? Merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Jadi P5 itu kegiatan kokurikuler basisnya proyek. Jadi maka kemudian ada sejumlah kegiatan. Kegiatan proyek itu kan kalau tidak salah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada hasilnya. Itu jadi berbasis itu. Jadi menguatkan karakter anak, tapi berbasis pada bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan, dan bagaimana hasilnya. Nah, penilaiannya itu sepanjang proyek itu dari merencanakan distribusi, di pelaksanaan ya distribusi, hasilnya juga dinilai. Itu kan gitu proyek. Berbeda dengan yang hasil, karena hasil kan ada yang penilaian proyek, ada apa namanya produk ya, ada penilaian produk dan ada penilaian proyek. Kalau proyek itu sepanjang, kalau produk itu ya hasilnya saja. Dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menguatkan kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakternya ada pada dimensi, elemen dan subelemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu mohon nanti ya apa ada ya di antara Bapak Ibu ini yang belum pernah membaca elemen subelemen yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ada ya? Ada ya? Nah ini Bapak Ibu, maka nanti ini filenya punya apa yang perlu ini? Ini mungkin ini filenya bagikan ke semua guru. Terus ini kan ada dimensi, elemen, subelemen. Nah kalau dirangkumkan seperti ini. Tapi paling tidak itu yang di atas ini masing-masing dimensi ini tulisannya itu alur perkembangan dimensi. Alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini ada subelemen, kemudian ada fase PAUD, fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Jadi yang di bawah fase D ini adalah CP untuk jenjang SMP. Nah CP-nya ini, maka diharapkan anak-anak SMP
itu bisa memiliki alur perkembangan sebagaimana yang ada di bawah fase D ini, mulai dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan dimensi yang terakhir. Nanti mohon dibaca. Yang lebih Bapak Ibu cermati ada pada yang sub elemen. Kemudian berikutnya pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau mengurutkan dimensinya, elemen-elemennya diserahkan pada sekolah masing-masing. Tidak harus sama, malah justru mestinya tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Monggo. Kemudian alur kegiatannya yang diserahkan pada sekolahan, monggo. Waktu pelaksanaan juga silakan. Kemarin kami sudah mengecek ke masing-masing sekolah, tapi menurut saya ada sekolah yang belum paham tentang bagaimana melaksanakan ini. Dari koordinator P5-nya telah menyampaikan itu, kok ada yang belum. Sini sudah disepakati bahwa pelaksanaan P5 itu dilaksanakan secara blok ya, secara blok dalam waktu 1 tahun dipisahkan menjadi 3 tema. Ada 3 tema ya. Tema pertama dilaksanakan dalam waktu selama 4 bulan pertama. Di 4 bulan pertama ya. Di 4 bulan pertama artinya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu, di Oktober itu selesai tema 1. Ya, tema 1. Pelaksanaannya di bulan blok apa itu? Bloknya minggu. Jadi setiap satu tema dilaksanakan selama 3 minggu ya, kalau gitu tak? 3 minggu ya. Jadi ini dari sini waktu. Cara menghitungnya dari sini. Kelihatan ya? Di SMP, jenjang SMP. Ini biar nanti Bapak Ibu yang belum bersal jadi bersal. Jadi untuk jenjang SMP MTS yang kelas 7-8 itu kan yang ada di sini nih, di baris ke-3 itu 360 JP selama 1 tahun. 360 JP itu cara menghitungnya kita buat ini nek digawe mingguan, ya. Nek digawe mingguan itu dalam 1 minggu. Ini kan dilaksanakan 3 mingguan ya. Dalam 1 minggu itu jumlah jamnya 41 jumlah jam secara keseluruhan. Yang 31 jam untuk intrakurikuler, yang 10 jam itu untuk kokurikuler untuk P5. Jadi 10 jam itu. 10 jam itu karena mapel kita yang dipakai untuk kokurikuler itu 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran itu 1 mata pelajaran 1 jam. Sehingga dalam 1 minggu jumlahnya 10 jam. 10 jam dalam 1 minggu. Kemudian dalam 1 tahun asumsinya itu minggu efektifnya 36. Minggu efektifnya 36 sehingga jumlah secara keseluruhan karena dalam 1 minggu 10 jam, kemudian minggu efektif dalam 1 tahun 36, maka jumlahnya 360 JP itu. Kalau yang kelas 9 nanti, kalau sudah sampai di kelas 9, karena minggu efektifnya itu hanya 32 asumsinya, maka dalam 1 tahun untuk
siswa SMP kelas 3, MTS kelas 3 itu hanya 320 JP. Kemudian kalau dirinci kalau dibuat bulanan ya, ini kan kalau dalam mingguan. Kalau bulanan itu berarti ini kan kita mengambil bahwa P5 itu dilaksanakan antara yang kedua ini, yang di warna hijau ini. Total alokasi waktu proyek di jenjang dasar adalah 20-30% dari keseluruhan total JP dalam 1 tahun. Nah ini rata-rata diambil 25%. 25% itu artinya kalau jumlah minggunya itu ada 4, yang 1 minggu untuk proyek. Kalau jumlah minggunya itu, nah karena dalam 1 tahun itu diasumsikan 36 minggu efektif, maka 1/4-nya, jadi 25% itu kan 1/4-nya, 1/4-nya untuk P5. 1/4-nya dari 36 itu adalah 9. Nah 9 itu dibagi dalam 3 tema, sehingga dalam 1 tema ada 3 minggu. Nah 3 minggu dalam 1 tema itu 3 minggu. Ini cara menghitungnya itu. Tapi kapan itu diserahkan pada sekolah. Tapi jangan sampai kurang dari itu. Kalau kurang dari itu nanti ini jadi bermasalah. Nanti dari dinas, dari Pak Tarmo mungkin, atau dari Pak Dino, iki nek guru-guru kuwi gur mulangi ini gur yang 75%. Nah kan hanya 75%, yang 25% itu kan untuk P5. Nek mulangi gur 75%, sementara yang 25% itu orang terlibat dalam P5. Guru-guru kelas 7, guru-guru kelas 8 yang orang terlibat di P5, sertifikasinya itu loh di ini. Maka tapi saya yakin ini tidak masalah. Jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan itu. Ini kan hanya terkait dengan perhitungan itu. Maka nanti Bapak Ibu mohon semuanya guru kelas 7, kelas 8 terlibat dalam P5. Kemudian dirancang secara terpisah dari intrakurikuler. Pandangannya terpisah. Walaupun begini Bapak Ibu, terpisah itu bukan berarti Bapak Ibu ketika dalam kegiatan pembelajaran ini tidak memasukkan P3-nya ya. Jadi dalam pembelajaran tetap masukkan P3-nya, Produk Ajar Pancasila itu. Di modul ajar terutama itu kan Bapak Ibu tetap menuliskan ada dimensi-dimensi yang dimasukkan. Tapi kalau saya menyarankan, karena ini terpisah, ini tidak usah dikait-kaitkan dengan sana. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu itu, oh saya mengajarkan ini nanti untuk kegiatan pembelajarannya seperti ini, maka yang pas yang saya masukkan adalah dimensi apa, subelemennya apa, itu disesuaikan dengan rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Dan saya menyarankan jangan banyak-banyak, 1 atau 2 dimensi. Yang penting pada saat pelaksanaan pembelajaran ini ya diamati tenan, yang memang harus itu diamati. Jadi dimensi yang mana? Kalau dimensi gotong royong ada kerjasama ya diamati di situ. Kalau kreatif ya diamati kreativitasnya itu terletak di mana, dalam kegiatan yang mana. Beriman bertakwa ya diamati beriman bertakwanya itu. Nanti dilihat pada dimensinya. Terpisah ya, dirancang terpisah. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja. Kalau memang akan melibatkan ya boleh dalam merancang itu. Kalau misalkan ada wirausaha ya, wirausaha ada ya. Oh ya ada.
kewirausahaan. Jadi ada tema kewirausahaan. Nah, kewirausahaan misalnya ketika kewirausahaan Bapak Ibu bisa misalnya gawe tempe lah, kayak tempe itu bisa mengundang orang yang ahli ke sini menjelaskan bagaimana cara membuat tempe itu. Tapi yang terutama bukan nanti anak-anak bisa membuat tempenya. Itu kalau jadi ya bagus. Tapi yang utama adalah bagaimana kita menanamkan karakter. Tapi kan eneng proyeknya itu karena berbasis proyek. Maka perlu mengundang terus menjelaskan, tapi nanti kemasannya bagaimana melakukannya dari awal sampai akhir tetap baik. Dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan. Tema-tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi kita tidak boleh menentukan sendiri. Kemudian total waktunya sekolah berwenang untuk merancang sendiri. Alokasi waktunya seperti ini. Untuk SMP ini 3 tema ya yang wajib. Kemudian ini yang 4. Kemudian ini peran pemangku kepentingan. Pengembangan proyeknya boleh kita mengadaptasi modul yang sudah ada. Tapi harapannya kalau kita mengadaptasi, nanti setelah kita paham itu bisa mengembangkan sendiri, membuat sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah masuk ke modul Bapak Ibu. Komponen modul proyek itu yang inti ini. Yang pertama profil modulnya, perlu ada temanya apa, kemudian topiknya apa, fase, jenjang, kemudian durasi kegiatan. Durasi kegiatan itu kalau dalam satu tema ini berarti kurang lebih ya 300 liter di boro telu kan. Iya Pak Bu. Bisa menerima waktunya 120 menit. Ya. Waktunya berarti setiap satu tema ini kurang lebih 120 apa? JP ya. Kurang lebih 120 JP. Ya, oke. Itu atau begini. Ya kan telur minggu, disebut telur minggu gitu. Tapi telur minggu itu seperti jam itu loh ya, seperti jam-jam pembelajaran biasa itu. Waktunya, alokasi waktunya. Jadi nek pembelajaran biasa ini jam itu atau jam berapa? 13.25 ya seperti itu jamnya. Itu selama kecuali hari Jumat, selama 3 minggu harus dibuat. Nah, enggak kan? Oh, di bulan pertama 1 minggu, di bulan kedua 1 minggu, di bulan ketiga 1 minggu. Nah, itu ya tidak apa-apa. Monggo ini diserahkan pada sekolah. Tujuan, nah tujuannya itu adalah ini Bapak Ibu memetakan dimensi elemen subelemen itu. Karena arahnya ke bagaimana kita menanamkan karakter itu. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu akan menanamkan karakter yang mana? Nah ini yang dituliskan adalah dimensi, elemen, dan subelemennya. Perlu dituliskan di sana. Kemudian rubrik pencapaiannya. Bapak Ibu menuliskan rubrik pencapaiannya. Bagaimana cara mengambil rubrik pencapaiannya? Dari tadi yang saya tayangkan enak warnanya abang, kuning, hijau. Nah itu diambilkan dari sana rubriknya. Kemudian aktivitasnya. Aktivitas itu dikemas betul Bapak Ibu. Jadi koyo RPP, koyo pandangannya koyo RPP. Kalau selama 3 minggu, berarti ya nek arep berturut-turut ya monggo, arep dipisah-pisah minggunya ya monggo. Yang jelas itu di hari pertama kegiatan jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai dengan jam terakhir. Di hari kedua itu kegiatannya apa? Kegiatan sampai jam terakhir. Di hari ketiga dan seterusnya. Jadi itu kegiatannya harus dijelaskan sehingga nanti guru yang diberi
mendampingi kegiatan ini, menjadi fasilitator untuk kegiatan di masing-masing kelas, itu tidak merasa kesulitan karena memang ada ini rincian kegiatannya. Oh, jam pertama ngopo, jam kedua ngopo, jam ketiga ngopo, begitu. Jadi rinci per hari. Nah, nanti kita lihat. Kalau belum nanti berarti perlu dirinci kembali karena yang untuk tema 1 sudah terlaksana, nanti yang tema yang kedua nanti segera dirumuskan begitu. Jadi alur kegiatannya itu dijelaskan, termasuk nanti kapan akan dilaksanakan penilaian formatif. Itu dari kegiatan itu bisa dilihat juga. Oh, nanti penilaian formatif letaknya di sini dalam kegiatan seperti ini. Kemudian asesmennya, kan ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Nah, penilaian formatif itu kan bisa pada saat kegiatan-kegiatan itu kita lihat sesuai dengan sub-elemen yang sudah kita pilih dari dimensi dan elemen yang sudah kita tentukan. Jadi sebenarnya yang utama ini hanya problemnya, ada tema, topik, kemudian fase, jenjang, durasi, kemudian tujuannya, ini dimensinya apa, elemennya apa, sub-elemennya yang mana, kemudian rubriknya seperti apa. Kemudian aktivitasnya itu aktivitas dibuat ini harian ya Bapak Ibu, biar jelas harian. Kemudian asesmennya, asesmen nanti akan ada penilaian formatif, penilaian sumatifnya. Nah ini contoh secara global. Ini ada modul proyek fase D, tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampahku tanggung jawabku. Topiknya. Total waktu 57 jam. Tapi ini nanti sesuaikan dengan jumlah jam yang ada di sini, hanya contoh. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan bernalar kritis. Sub-elemennya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian sebenarnya kan untuk kegiatan ini dibagi menjadi 5. Ada yang membagi menjadi 5 garis besar kegiatan. Yang pertama ada tahap pengenalan, tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengolahan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada kegiatan ini, ada 5 hal yang perlu ini contoh saja. Kemudian tahap kedua itu tahap kontekstualisasi. Yang ketiga tahap aksi. Kemudian ada refleksi dan ada tindak lanjut. Jadi pengenalan, kemudian kontekstualisasi, kemudian ada aksi, ada refleksi, tindak lanjut. Intinya kan Bapak Ibu itu dari awal ki sadurunge mengarah ke kegiatan inti kan perlu mengenali dulu. Terus nanti bagaimana itu kemudian baru sampai pada kegiatannya. Terus nanti ada refleksi, ada tindak lanjut. Nah silakan nanti Bapak Ibu untuk menyusun itu. Nah ini contoh kerangka modul. Ini yang dicontohkan SMA ini. Tujuan ini profil pelajaran Pancasila yang diambil kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Kemudian ada elemennya ini 1, 2, 3, 4 itu ada elemennya. Kemudian asesmen ini nanti yang ini ada contoh seperti ini ya. Kalau yang lutut ya seperti tadi, dimensinya apa, elemennya apa, sub elemennya apa, yang lutut itu. Kemudian asesmennya nanti kan kita merujuk pada sub elemen. Rubriknya dari sub elemen itu
Bapak Ibu yang kemarin mengikuti ini saya kira sudah paham ya. Jadi cara membuat rubriknya kalau cara membuat rubriknya kan kemarin begini. Sing sekolah enggak mau mikir. Sing orang sing dan mikir kotor-kotor, tapi memang disarankan kok ini bukan salah ini. Disarankan begini. Nah, disarankan begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, ini guru bahasa Indonesia saya sering disalahkan Pak. Kalau misalkan itu salah. Misalkan kita mengambil dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, kemudian elemennya akhlak beragama. Ini elemennya akhlak beragama. Kemudian sub-elemennya mengenal. Sub-elemennya ini misalnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya, jadi elemen ini elemen yang paling utama ini. Kemudian yang di tengah ini elemennya, ini elemen akhlak beragama. Sub-elemennya itu, maka nanti Bapak Ibu dalam membuat rubriknya bisa dibuat seperti ini. Nah ini huruf D. D kita di sini. Kita di kelas 7 sampai 9. Kelas 7 sampai 9 itu di sini. Jadi memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan terus sampai bertanggung jawab, ini berkembang sesuai harapan. Jadi berkembang sesuai harapan itu ketika siswa memahami kehadiran Tuhan dan seterusnya ini. Kalau anak itu baru sampai memahami berbagai kualitas dan sifat-sifat Tuhan ini berarti baru sedang berkembang. Kemudian kalau memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya, ini mulai berkembang. Yang di fase B ini mulai berkembang. Kemudian di akhir fase C ini sedang berkembang. Kemudian di akhir fase D berkembang sesuai harapan. Di akhir fase D kalau kita mengambil yang ini sangat berkembang. Tapi kalau Bapak Ibu akan merumuskan sendiri, monggo. Tapi yang D ini harus seperti ini karena ini memang CP-nya seperti ini, gitu. Jadi kalau yang di bawahnya, di atasnya, monggo. Tapi kemarin saran dari ini yang saya terima dari narasumbernya, hampir semua kelas seperti itu. Jadi cara mengambilnya begitu. Kemudian ini alur aktivitasnya bisa juga tidak dari awal itu. Kemudian ada kontekstualisasi,
refleksi, dan tindak lanjut. Tapi di sini bisa juga dari temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Bisa juga alur kegiatannya seperti ini. Nanti bisa diikuti. Nanti PPT-nya saya berikan Pak Narno. Tema sudah tahu. Contoh rubrik ini, contoh rubriknya. Ini contoh ada kriteria dimensi bernalar kritis. Ini kriteria dimensi bernalar kritis. Ada misalnya ini elemennya, ini artinya elemen subelemen ya, ini subelemennya kelengkapan sajian informasi. Tapi bodiku ini don SD, don SMP, don SMA ini yang nanti cocok dengan ini ya. Ini karena tidak tertulis, ini hanya contoh gitu. Jadi kita tahunya ini adalah subelemen untuk dimensi bernalar kritis, kelengkapan sajian informasi. Nah, mulai berkembang itu menyajikan jawaban untuk sebagian kecil pertanyaan, kemudian mengidentifikasi contoh. Dan ini ada yang mulai berkembang itu seperti ini, yang sedang berkembang seperti ini, berkembang sesuai harapan seperti ini, sangat berkembang seperti ini. Jadi alurnya itu yang terendah itu mulai berkembang, kemudian sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Raportnya juga seperti itu ya. Raportnya intinya juga seperti itu. Kemudian ini contoh rekapnya. Ini hanya contoh. Kita boleh membuat rekapan yang berbeda dengan ini. Ini hanya contoh. Jadi bernalar kritis untuk apa ya? Kompetensi yang pertama, mengajukan pertanyaan untuk menjawab pengetahuan, kemudian mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan dan seterusnya. Siswa nomor 1 SB. Apa SB itu? SB apa? Berkembang. Oh, nah ini ada SB, ada SAB. SAB itu, SA itu sangat, B itu berkembang. Ini kan setelah jenengan ini. Nanti kan bisa jenengan itu yang mulai berkembang FB, sedang berkembang SB, kemudian berkembang sesuai harapan BSH, kemudian sangat berkembang. Nah, nanti SB model SB ini bisa nanti. Pokoknya sebenarnya di bidang ini. Jadi ini teorinya seperti itu Bapak Ibu. Ini kita lihat aja nanti di contoh. Mari kita cermati bersama-sama kira-kira yang belum sesuai untuk modul SMP 1, termasuk nanti penerapannya. Penerapannya seperti apa? Sampai dipindah aja. Dipindah ke file ini. Ya, kita tunggu. Siapa yang mengajar kelas 7 ya? Tunjukkan dari 1, 2. Yang ngajar kelas 1. Pakaiannya putih-putih. Tahu aja Bapak. Pengajar kelas 1 ya. Tema untuk P5 yang baru saja dilaksanakan itu apa?
Sub elemen dan sub elemennya tahu nggak? Kemarin terlibat memberikan penilaian diberi tanggung jawab di kelas berapa saja? Apa di kelas berapa? Artinya penjaringan diberi tanggung jawab untuk mendampingi di kelas 7 semua atau di beberapa kelas 7 atau salah satu di antara kelas 7. Oh, salah satu di kelas 7 apa? Salah satu C sama D. Oke ya. Berarti yang lain tidak ikut terlibat di kelas 7 yang lain selain kelas 7C. Untuk P5-nya tidak. Yang mengajar kelas 7 ada berapa? Yang kurikulum yang mengajar kelas 7 sudah berapa ya kira-kira ya? Yang kelas 7C, Bu, kelas 7C. Kelas 7C itu yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi P5 itu siapa saja? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya. Jadi berarti penjenengan di samping mendampingi P5 di kelas 7C juga mendampingi di kelas 8 juga. Terus yang penting orang jubir. Moga Pak. Sampai kelas 7 mengajar kelas berapa? Bidang apa? Enggak apa-apa. Mengajar kelas 9 enggak? Enggak. Berarti kalau begini ini kemungkinan diminta untuk mendampingi pelaksanaan P5 di kelas 7 dan diminta untuk mendampingi pelaksanaan P5 di kelas 8. Ya. Karena nanti kalau tidak begitu berarti kan mengurangi jatah jam tadi kan? Ya. Ya, oke. Oke Pak, Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon menggunakan kesempatan untuk sharing. Ya, yang pertama, saya mewakili diri saya pribadi dan teman-teman kelas 9. Mohon izin sampai sekarang belum
mengimplementasikan P5 ini, sehingga secara konsep teori kami sedikit-sedikit punya, mungkin file materi juga punya, tapi belum kami baca karena belum dituntut untuk mengimplementasikan di kelas, sehingga mohon maaf atas kelalaian ini. Yang kedua, pengalaman Bapak mungkin selama ini sudah banyak bertemu dengan sekolah binaan yang menerapkan sistem blok untuk P5, atau mungkin menerapkan jadwal P5 itu secara mingguan, sehingga satu minggu dari 43 JP digunakan yang 31 JP untuk intrakurikuler, yang 10 JP untuk P5, kemudian upacara dan pemilihan kepala sekolah. Kira-kira dari dua sistem ini, berdasarkan masukan, berdasarkan saran dari para pengimplementasi di sekolah-sekolah yang berbeda, lebih efektif yang manakah Pak? Dari blok atau yang jadwal reguler mingguan? Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf karena saya masih bersuka 9 sehingga belum tahu persis. Yang ketiga, dari 7 tema yang harus ada, itu apakah harus habis di fase D, sehingga untuk 3 tema kelas 7, 3 tema kelas 8, dan 3 tema kelas 9 itu, yang 9 itu akhirnya 7 habis ditambah 2 pengulangan, ataukah boleh 7 itu tidak diambil semuanya tapi hanya 3 tema tetapi diulang di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, sehingga 7 tema itu hanya diambil 3, yang 4 tidak diambil, seperti itu bolehkah? Atau memang 7 temanya harus all out total terambil semuanya? Kemudian yang terakhir Pak, yang poin keempat, sekalian Pak ini Pak. Ini beneran izin kok, saya masih di sini Pak, tenang aja Pak. Yang keempat, pemahaman kami di sini untuk kurikuler P5 itu dianggap sebagai jumlah JP mengajar, sehingga intrakurikuler, taruhlah bahasa Indonesia 6 JP, yang 5 JP untuk intrakurikuler, yang 1 JP untuk kurikuler P5 ini. Asumsi itu berlaku sehingga pada saat jam sistem blok yang kami terapkan di SMP 1 Wonogiri, seperti yang disampaikan Bu Hermina tadi, dianggap bahwa guru penanggung jawab P5 di kelas itu ya sesuai jadwal itu. Jadi kalau ngasih di kelas 7 2 kelas, kelas 8 2 kelas, ya beliau ikut P5 di 4 kelas itu, 2 kelas 7 dan 2 kelas 8. Seperti itu Pak. Atau memang seharusnya antara intrakurikuler dan kokurikuler P5 ini dibedakan, sehingga intrakurikuler sesuai jadwal, tapi begitu kokurikuler P5 blok, Bu Ervina ditugaskan hanya di kelas berapa? Kelas 7 ya kelas 7 apa, sehingga meskipun ngajar kelas 8, beliau tidak punya kewenangan untuk P5 di kelas 8 karena pembagiannya kelas 7 yang P5 ABCD BIJ, yang kelas P5 kelas 8 kayak PKRST misalnya, guru kode guru itu, sehingga beliau tidak double tunjuk seperti pertanyaan Bapak tadi, beliau bingung jawabnya. Saya satu kelas misalnya begitu Bapak. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawabnya saja Pak. Sampai ringan nih. Ketemu lagi Pak. Jadi yang pertama, saya menjawabnya dari tema yang ada itu. Untuk kita ada 7 ya Pak ya. Tema yang disediakan oleh pemerintah itu kan 7. Sementara kita akan menerapkan sebanyak 9 tema, karena di kelas 7 3 tema, kelas 8 3 tema, kelas 9 3 tema. Ini sepanjang dari pengalaman dan hasil diskusi kami, termasuk ketika saya mengisi kegiatan di sekolah penggerak, karena saya kebetulan jadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi sepanjang yang saya pahami, dari 7 tema itu yang pertama tentu temanya berbeda kan. 3 tema itu kan 3 tema berbeda. Kemudian nanti di kelas 8 itu bisa mengambil tema yang 2 baru, yang 1 mengambil tema yang ada di kelas 1. Bisa. Kemudian di kelas
9-nya otomatis nanti kan yang baru lagi kan ada dua lagi. Dan yang satu boleh mengambil tema yang lain. Artinya dari 9 tema itu ada 2 tema yang double gitu. Jadi sepanjang yang saya ketahui begitu. Jadi usahakan tema-tema itu diambil selama fase D itu. Kan maksudnya gini tadi, apa itu naik kelas itu temanya misalnya tema 1, 2, 3, terus kelas 8 ya tema 1, 2, 3 itu, kemudian kelas 9 ya tema 1, 2, 3 itu gitu. Nah ini disarankan untuk mengambil semua tema, tetapi karena 9 itu berarti ada tema yang diambil 2 kali. Jadi di kelas 1 sudah, di kelas 2 diambil lagi, kelas 3 di kelas 2 sudah, di kelas 3 diambil lagi. Itu disarankan begitu. Jadi sementara nanti dilakukan seperti itu dulu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau dari ini pengalaman ya Pak, pengalaman ketika dulu saya di awal-awal itu, mungkin dengan Pak Ketua MPKS ya, ke SMP 9 ya. SMP. Oh nggak bisa ikut ya. Jadi ketika ke SMP 9 Surakarta, itu cara membaginya begini Pak. Dan ini memang antara intrakurikuler dengan kokurikuler memang harus dipisahkan. Jadi antara kegiatan pembelajaran dengan P5-nya itu memang harus dipisahkan. Jadi tekniknya kalau di SMP 9 menurut saya itu lebih sistematis, lebih jelas gitu pelaksanaannya. Itu begini. Jadi misalnya kelas 7 itu SMP 1 itu 10 kelas ya? 10 kelas. Dari 10 kelas itu yang mengajar di kelas 7 berapa? Katakan yang mengajar di kelas 7 itu ada 20-an Pak. Karena bahasa Indonesia itu 3. Kemudian untuk matematika 2. Nah, kan ini nanti lebih dari 20. Katakan misalnya 20. Misalnya 20. Maka 20 itu dibagi 10 dapat 22. Setiap satu kelas itu yang bertanggung jawab 2 orang. 2 orang itu yang satu wali kelasnya, yang satu guru yang bukan wali kelas itu. Jadi masuk pengeluru. Jadi yang terkait dengan P5 itu yang bertanggung jawab ya wali kelasnya sama satu orang guru itu. Jadi jam kapan itu ya wong loro kuwi sing bertanggung jawab. Kemudian di kelas 7B juga begitu. Sehingga nanti jamnya kan sama itu. Iya enggak? Sing bertanggung jawab kan ini. Jamnya kan kode 1 jamnya itu kan semuanya memiliki kewajiban 1 jam itu. Iya. Betul ya? Jadi 7A itu 2 orang, 7B 2 orang. Nah, itu jadwalnya seperti apapun ya pokoknya saya punya kelas itu lagi ya wali karo guru kuwi. Nanti yang memberikan penilaian ya wali karo guru kuwi gitu. Yang memberikan penilaian. Jadi lepas dari kegiatan pembelajaran itu. Artinya gini Pak, kan nanti bisa saja guru yang beri tugas di kelas 7A ini kan mengajari kelas 8 juga. Dia kan juga punya tanggung jawab juga Pak. Nah double yang mengajar seperti itu ya double di kelas
double Pak. Karena dia tanggung jawab di kelas 7, duwe jam 1, yang kelas 8 punya jam 1, ya di kelas 7 ya, di kelas 8 iya gitu. Gitu Pak. Jadi nanti itu tidak hanya satu. Jadi ada yang double itu, bukan berarti naik 30 kelas ki wong sulit dah. Karena ada yang enek kelas itu, enek kelas itu yang jadi wis ora mikir nek nggon kelas sing nggon kelas itu mah ora mikir nek nggon kelas itu tanggung jawabnya di situ. Implementasi dari kami di SMP 1 Wonogiri selama ini berarti belum benar. Saya meskipun tidak melaksanakan, berarti saya sudah mengatakan belum benar karena pada saat blok itu masih berlaku sesuai jadwal itu harusnya saat intrakurikuler sesuai jadwal, tapi begitu saat kokurikuler P5 dipetakan satu kelas 2 guru, satu wali kelas dan satu guru, sehingga jam pertama sampai jam 8 pun konsultasi semua ya 2 nama itu. Tapi selama ini masih berlaku kami ya sesuai jadwal Pak, karena kalau sesuai dengan jadwal khawatir saya itu begini loh Pak, dalam memberikan penilaian nanti kan bingung gitu loh dalam memberikan penilaian. Kalau di ini ya khusus level kelas itu misalnya, kalau si kelas 8 ya kelas 8D misalnya, itu kan khusus dua kelas itu memberikan penilaiannya yang bertanggung jawab nih sampai jadi. Tapi kalau nanti nenggon kelas yang genjar-genjar yang memberikan penilaian terus gimana? Nanti kan jadi sekali Pak, yang memberikan penilaian kami sudah sepakat itu wali kelasnya yang bertanggung jawab. Meskipun sesuai dengan jadwal jam pelajaran mengapa ketika kami diklat di Semarang itu tidak hanya Jakarta SMP 1, SMP 4 Magelang juga menggunakan Rembang 1 juga menggunakan. Jadi pada saat itu memang tidak ada benar dan salah, yang penting berjalan. Nah kemudian dalam perkembangannya monggo dari saya katakan. Dan kemudian untuk saat ini vision for assessment-nya ini dipertanggungjawabkan pada Pak ini sudah dinyatakan seperti itu sudah kita. Contoh saya kali UF, nanti urusan nilai itu dulu ya pada saat nilai setor ke saya, dan saya juga sebaliknya sama. Jadi tanggung jawabnya ada di masih. Ya, prinsip ini kan sebenarnya diserahkan pada sekolah. Yang penting itu orang ini kan berarti kan jadi wali kelas sing itu. Terus sing ini kan berarti pokoknya membantu sing liyane kan semalam dan ini juga tanggung jawab sama. Tapi monggo lah. Monggo ini prinsipnya itu diserahkan pada sekolah cuma berdasarkan pengalaman dari SMP 9 begitu. Di SMP 4 Magelang ya Pak ya? Iya, itu kan saya bertemu juga karena kebetulan iya, jadi kebetulan saya pendampinginya itu di Magelang, cuma sama Magelang Kabupaten. Ini kalau namanya Magelang, kalau SMP 4 Magelang itu berarti Magelang. Tapi kami bertemu Pak, kami bertemu dengan mereka karena kalau Roka itu bertemu antara kabupaten dengan kota. Jadi nanti bisa ya. Tapi ini memang tidak mudah harus seperti itu. Jadi pelaksanaan sehari-hari itu adalah pada Bapak Ibu yang mengatur di jam pelajaran itu. Karena apa? Pertimbangannya satu, supaya adil yang pertama. Yang kedua, dari Bapak Ibu yang mengampu kelas 7 itu juga mengampu di kelas 9 juga. Nah, nanti kalau misalnya beliau itu nanti misalnya diserahi hanya di kelas 7, kemudian nanti jamnya yang di kelas 9 akan jadi. Nah, nanti kalau misalnya kelas 7, 8, 9 itu sudah P5 semuanya, maka mungkin bisa itu kita bagi. Kemarin kalau tidak keliru untuk yang SMP 9 itu yang dipakai kan untuk yang rencana tahun ini, dan SMP 9 sekolah penggerak memang sudah 7, 8, 9 ya kan.
dia membaginya itu langsung dibagi ke bagi rata, jadi satu kelasnya itu satu. Tapi untuk mahasiswa kita kan pertimbangannya kalau itu hanya bagi 1-2 orang guru, maka pada saat diskusi pembagian itu, ini nanti dihasil ini ada satu guru itu yang mungkin ada pembagian, tapi ada guru yang semuanya harus mengajar di kelas 9 yang tidak P5 ya, kemudian kita ambil sudah jadwal. Pada saat jadwal itu memang waktu sudah disiapkan, kemudian semua perangkat itu sudah siap, banyak mendampingi anak-anak itu, kemudian nanti penilaiannya sudah dikembangkan oleh Pak Rudi wali kelas. Jadi seperti ini. Prinsip semuanya tidak ada yang salah. Monggo yang penting masing-masing yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 sekarang itu dua tanggung jawab. Sekarang keliling itu tidak apa-apa. Ini kan tadi ditanyakan mana yang lebih efektif gitu, ya silakan aja. Yang lebih efektif tentu di ini kita finansiasi gini gitu. Tapi jangan sampai ada guru yang tidak diberi tugas untuk ini. Yang penting itu. Kemudian berikutnya tadi ini Pak yang sekalian ini tadi biar tuntas. Kalau misalkan nanti SMP 1 Monogiri 789 tahun depan sudah semua penuh merdeka. Adalah gurunya pas widak atau jaminan ini 20. Nah kemudian ada beberapa guru yang ngajarnya itu 479, ada yang 478. Ada kata satu guru itu karena gurunya sudah pas 60, jadi enak dibagi dua gitu aja. Yang ngajar 2 kelas ini sudah dianggap mewakili memenuhi. Sudah Pak. Oh ya terima kasih Pak. Sudah. Kan sudah terlibat semuanya ini. Ya. Sudah rata ini. Jadi tidak masalah. Yang ketiga tadi apa ya Pak? Tema sudah. Kemudian ini tadi mana yang lebih efektif gitu. Yang tadi sistem blok dan lingkungan sudah terpetakan. Yang kedua harus tujuh tema harus habis pada dia, tidak harus habis. Yang kedua tambahan. Yang ketiga kaitannya dengan intrakurikuler dan kokurikuler yang terpisah sudah terjawab juga karena kami yang berjalan kan selama ini jadwal P5 itu jadwal intrakurikuler. Padahal tadi kasusnya pada penilaian yang menilai siapa akhirnya, tapi ini tadi juga terjawab ya. Sudah terjawab semua Pak, terima kasih. Pokoknya langsung tidak apa-apa juga. Yang penting pokoknya orang ditanggung jawab karena kemarin itu ada info katanya ngesah gitu. Ini Pak kaitannya dengan pembagian yang harus menuntaskan 7 tema. Itu tadi disampaikan Pak Wakimin bahwasanya yang kelas 9 itu biasanya hanya 32 minggu per tahun. Itu kan masih ada selisih 4 minggu. Misalnya yang kelas 9 itu, kelas 7, 8 itu kan sudah 22 ya sudah 33. Kemudian yang kelas 9 itu misalnya hanya 2 tema saja begitu bersulit Pak. Jadi kan yang penting sudah 7 semua. Jadi kelas 9 cukup diambil 2 tema terkait dengan waktunya hanya 32 minggu dibagi seperempatnya itu hanya 8 minggu.
sampai 4. Nah SMP rata-rata mengambil 3. Jadi tidak menyebut kelas 7, kelas 8, kelas 9. Menyebutnya itu dalam 1 tahun gitu. Tapi monggo nanti dalam perkembangannya. Tapi kalau di situ bunyinya begitu dalam 1 tahun gitu. Dan nanti sambil jalan kan kami sering bertemu juga dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu ya. Sementara kita programkan syukur nanti ada perubahan kelas somoi gandeng minggu efektif hanya 32. Nah, piye nek dikurangi kan gitu ya, intinya piye nek dikurangi. Terus ya banyak aktivitas yang lain ya. Nah, nanti kalau misalkan memungkinkan untuk dikurangi nanti kita kurangi. Jadi itu si panduannya. Si panduannya seperti itu. Dalam 1 tahun pelajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan. Nah, itu untuk SMP 3 sampai 4 proyek dengan tema berbeda di SMP, MTS, dan SMA. Nah, itu apa SMP, SMA 3 sampai 4, apa SMP 3, SMA 4 itu ya itu tulisan. Tapi SMP mengambil 3. Itu. Nanti sementara kita maknai 3, gue nek perkembangannya kelas 3 bisa dikurangi, kita kurangi kan gue enek ini ya kuwi jane kudune gue dawa kudune biar tidak mengurangi alokasi waktu sing 1 jam setiap minggu itu. Yang saya tanyakan, oh ya penilaiannya sudah. Rubriknya ya, rubrik cara mengambil rubriknya seperti itu tadi. Jadi juga yang ngisari pasir. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya memaknai itu kalimat itu 3 sampai khusus SMP SMA saja. Ya. 3 sampai 4 proyek dengan tema berbeda di SMP, MTS, SMA. Jadi saya memaknainya 3 itu SMP 1, 2, 3. Kalau 4 berarti SMP 7, 8, 9 maaf plus 10. Jadi cukup 3 bukan seluruhnya jadi 9 itu menurut Bapak. Oh, enggak begitu. Itu dalam 1 tahun loh, Pak. Dalam 1 tahun itu 3. Jadi dalam 1 tahun itu, dalam 1 tahun 3 itu, dalam 1 tahun. Dan itu memang sudah di mana-mana temanya 7 itu. Terus dalam 1 tahun itu 3 sehingga ada 9 itu. Moga Pak. Tanya Pak, saya kepo ini, mohon maaf. Karena kurikulum merdeka, sehingga setelah memang diberi kemerdekaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Selama ini apakah Dinas Pendidikan sudah mengevaluasi rapor kurikulum merdeka di semua sekolah itu sudah betul atau belum, Pak? Saya kepo dengan satu pertanyaan ini, Pak. Adakah sekolah yang masih salah, misalnya rapornya pada itu kan untuk sejarah seumur hidup di siswa itu, kira-kira ya mohon barangkali bila mana ada sharing pendapat. Terima kasih Bapak. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada pengalaman di Provinsi Bali ya Pak, yang terkait dengan nilai raport itu, penilaian raport. Kalau di Provinsi Bali, kalau kita Pak, kalau penilaian raport, nilai raportnya gimana Pak? Sing dilebokke nilai raport itu itu nilai apa ya? Ini yang P5 ya. Kalau P5 kan dibuat 1 tahun 1 kali ya Pak ya. 1 tahun 1 kali yang P5. Kalau yang nilai raport terkait dengan akademik, nilai angka itu
setiap mata pelajaran dimasukkan berapa angka Pak? 1 ya? 1 ya? Jadi di provinsi tertentu itu kan ada yang dalam satu provinsi itu memasukkannya masih ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah itu kemudian oleh Kemendikbudristeknya itu ya tidak apa, silakan begitu. Kemudian sehingga ada nilai singgur siji ana sing nilainya ijik loro, sehingga dalam perkembangannya wis sing ngono ya ora apa-apa kan itu, karena itu ada oh ya terusnya gitu ya, terus di rata-rata itu. Tapi prinsipnya nilai akhirnya kan jadi 1 ya sekarang. Itu kayaknya kalau tentang penilaian itu hanya itu Pak yang kita yang saya dengar ada masalah itu, kalau tidak salah itu dari Provinsi Bali seperti itu. Kalau tentang penilaian yang P5 kayaknya tidak mendengar ada info kesalahan gitu. Enggak mungkin. Informasi saja untuk Bapak Ibu sekalian yang kelas 7-8 terkait dengan penginputan nilai P5 Bapak Wakimin suatu sebagai informasi saja. Ternyata dari pengalaman yang kelas 7 untuk penginputan nilai P5 itu ternyata yang pertama, tapi gini, pada intinya hampir sama saat Bapak Ibu menginput nilai raport untuk mata pelajaran. Langkah pertama masuk akun e-raport, kemudian langkah kedua ambil klik P5, kemudian nanti di sana akan ngeklik tujuan pembelajaran dari P5, dimensinya kalau tidak salah, dimensi yang dinilai apa? Tema dulu, ngeklik tema dulu Pak. Setelah ngeklik tema semua diklik, baru langkah selanjutnya adalah menginput nilai Pak. Ada input nilainya. Setelah input nilainya, maka di sebelah kiri dan sebelah kanan akan sudah muncul tema yang sudah dipilih. Tinggal Bapak Ibu nanti ngeklik rasanya keliru, ngeklik nopo Pak Seng. Yang sudah berkembang sesuai harapan niku diklik-klik, yang belum sesuai harapan niku di keliru Pak kalau ngomong. Tema yang nilainya sudah bagus diklik sebelah kiri, ngoten nggih Pak. Sedangkan yang masih di bawah sebelah kanan. Tinggal memilih kemudian diklik-klik seperti itu. Kemudian di akhir simpan. Untuk P5 penilaiannya begitu, kemarin agak rancu karena di panduan itu belum muncul nilai, tapi di